Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Zahra dengan NIM 0310242057 dari jurusan Tadris Biologi 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dengan adanya video ini saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usiona MA. Dengan judul materi kita yang akan saya jelaskan yaitu tentang hakikat hukuman dalam pendidikan Islam. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hukuman. Secara etimologi, hukuman berarti siksaan yang dikenakan oleh orang yang melanggar undang-undang. Di sisi lain, hukuman pada dasarnya perbuatan yang tidak menyenangkan yang ditimpakan pada seseorang sebagai konsekuensi yang logis dari suatu kesalahan atau perbuatan yang tidak baik yang telah dilakukannya. Dalam bahasa Arab, hukuman diistilahkan dengan kata iqab, ditujukan kepada balasan dari dosa sebagai akibat dari perbuatan jahat manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan hukuman dan kekurangan hukuman. Yang pertama itu ada kelebihan hukuman. Yang pertama, hukuman akan menjadikan perbaikan-perbaikan atas kesalahan yang dilakukan oleh murid. Yang kedua, murid tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, dapat merasakan akibat dari perbuatannya sehingga ia dapat menghormati dirinya sendiri. Lalu, adapun kekurangan dari hukuman, yang pertama, akan membangkitkan suasana rusuh, takut, dan kurangnya percaya diri yang dirasakan oleh siswa. Lalu yang kedua, murid akan merasa sempit hati dan bersifat pemalas, serta dapat menyebabkan ia berdusta atau tidak mau mengerjakan tugas sekolah sebab dia berdusta karena takut terkena hukuman. Lalu yang ketiga, mengurangi keberanian anak untuk bisa berkata di depan semua orang, seperti saat kita di depan kelas, dia takut untuk berbicara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat mengaplikasikan hukuman. Yang pertama, ada pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, kasih, dan sayang. Yang kedua, harus didasarkan dengan alasan keharusan. Yang ketiga, harus menimbulkan kesan di hati anak. Yang keempat, harus menimbulkan keinsyafan dan rasa penyesalan agar peserta didik tidak mengulangi lagi kesalahannya. Yang kelima, diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan. Lalu, adapun menurut para ahli Islam yaitu Abu Hasan Al-Kabisi menganjurkan agar para pendidik tidak memukul anak lebih dari 10 kali dan sebaiknya 3 kali pukulan. Lebih dari 3 kali pukulan didasarkan atas kadar pengetahuan anak. Yang penting, tujuan dalam memberikan pukulan tersebut dapat membuat jerah dari perbuatan negatif. Menghukum anak tidak benar didasarkan atas rasa kemarahan. Lalu Ibnu Sahrun menyarankan agar jangan memukul kepala atau muka anak karena membahayakan kesehatan otak dan dapat merusak mata atau dapat meninggalkan bekas luka pada muka. Sebaiknya pukulan itu dapat diberikan pada bagian kaki saja karena lebih aman dan lebih tahan untuk dapat menerima pukulan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pemberian hukuman dalam pendidikan Islam. Pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah untuk memberikan bimbingan dan perbaikan, bukan untuk pembalasan atau kepuasan hati, melainkan untuk memotivasi anak didik supaya tidak mengulangi kesalahan yang telah ia lakukan dan lebih giat lagi dan semangat lagi dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Hukuman tidak boleh dilakukan sewenang-wenang menurut kehendak seseorang, tetapi menghukum adalah sesuatu perbuatan yang tidak bebas, yang selalu mendapatkan pengawasan dari pemerintah ataupun masyarakat, apalagi hukuman yang bersifat pedagogis, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Al-Quran sebagai salah satu acuan dalam pendidikan Islam telah menjelaskan hukuman secara global. Hukuman dalam Al-Quran diistilahkan dengan kata iqab atau adzab atau istilah lain yang bermakna hukuman. Hukuman juga berlaku di dunia maupun di akhirat. Hukuman akhirat tentunya lebih besar daripada hukuman yang ada di dunia.
Pendidikan Islam yang berdasarkan dengan Al-Quran dan Hadis telah memberikan perhatian besar terhadap hukuman, baik hukuman spiritual maupun hukuman material. Hukuman ini telah diberi batasan dan persyaratan, dan pendidik tidak boleh melanggar. Jika menginginkan anak-anak yang memiliki keutamaan dan akhlak yang mulia, hukuman tidak harus yang memberikan nilai negatif dan membuat nestapa anak didik, tetapi hukuman harus diusahakan dengan yang bermakna positif bagi para peserta didik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang saya jelaskan tadi tentang hakikat hukuman dalam pendidikan Islam. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya memohon maaf kepada teman-teman yang melihat video ini apabila ada salah kata maupun kurang dalam berbicara. Saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.